Rasulullah SAW an-nikah sunnah. Nikah itu adalah sunnah. Jadi kalau jenengan nanti aku wis ra gelem nikah nang opo? Wis ngene iki wis penak. Iku dadak nikah kemudian dadak adaptasi dan sebagainya. Emangnya nek orang nikah kuwi mesti lancar terus? Belum tentu juga. Ya kan? Belum tentu juga. Orang yang nikah pun nanti dia juga akan berbagai macam namanya musibah, ujian dan sebagainya. Makna hidup menjadi seperti kosong, tidak punya target, turun yang bergaul dan sebagainya. Dia merasa aku belum semua ya. Orang yang ngopeni dan sebagainya. Mereka yang anak apa jenis anak angkat juga mati dan sebagainya. Artinya semuanya itu apa yang kita lihat itu belum tentu ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kita harus berhusnudzon dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala pertama itu. Bagaimana dulu? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi jangan kita itu menilai perintah dari surah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sudut pandang kita yang minimal, ya. Kita harus pertama husnudzon. Kalau husnudzon nanti akan hikmah-hikmah itu akan muncul sampai pada mungkin peristiwa yang dialami untuk Mbak Heni, yaitu husnudzon itu penting sekali ya. Kemudian tadi saya ngomong apa ya? Ini ya tentang nikah. Sebenarnya sebelum nikah itu pelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan nikah, termasuk ya nikah itu pacaran atau tidak. Nah ini sesuatu yang ini ya. Nek anggar orang pacaran, kok yang milih kucing dalam karung dan seterusnya. Ini pembahasannya agak panjang, tapi lihatlah ini escape yang beberapa itu tentang membandingkan antara nikah dengan pacaran dan nikah dengan tidak pacaran. Artinya ini singkatnya, orang yang terkadang orang yang pacaran dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia cuma senang kok, tapi tidak berani mengambil tanggung jawab. Nah ini. Tapi selengkapnya nanti lihat itu keterangan fatwa itu di escape yang beberapa itu. Dia membandingkan termasuk dengan data ilmiah dan sebagainya. Nanti dicari, dah. Ya, saya yakin cari. Kita masuk pada nikah. Itu nanti untuk Mbak Dinda, Mbak Rosita, yang belum nikah itu pelajari itu dulu. Langkah-langkah sebelum nikah. Kemudian setelah nikah tadi, ya sebelum nikah tadi, Rasulullah SAW memberikan pandangan. Ada 4 ya, 4 ini ya. Yaitu apa? Pertama, ada harta, ada keturunan, ada nasab ya, kemudian ada wajah ya, kecantikan, dan kemudian ilmu agama. Jangan boleh menggunakan 3 ini. Tapi kalau yang agama ini nggak nempel, itu nanti akan susah. Kenapa? Karena gini, yang namanya kita nikah mesti tetap akan ada masalah, ya kan? Nah, kalau kita tidak menggunakan cara menyelesaikan masalahnya dengan apa? Dengan sudut pandang masing-masing, maka nggak akan ketemu. Ya kan? Makanya kenapa kita belajar Al-Quran, belajar ini tadi agama tadi, maka kita selesaikan dengan rujukannya podo. Orang rujukannya si jenis nggak nganggu wong tua sini, si jenis nganggu wong tua sini, si jenis nganggu dukun sini, si jenis dukun gini, mesti beda. Ya, ketika menyelesaikan masalah mesti beda. Tetapi kalau rujukannya podo, itu kemungkinan akan lebih menyatu. Ya, sehingga tadi ketika mau menikah sebenarnya ya yang harus ditanya itu adalah visi misi menikah. Ya. Kenapa kita harus menikah? Kenapa? Maka di dalam surat Tahrim yang ayat 6 yang kita baca itu ya, jenengan kan sudah baca dan sudah khatam. Kadang-kadang kalau ketemu ayat-ayat yang menginspirasi, catat dan ulang-ulang, syukur dihafal. Ya, karena dia dipasang nih tembok terus, itu yang saya lakukan ya. Pokoknya intinya sering dibaca lama-lama kadang-kadang apa sendiri, minimal itu isinya apa? Ya itu dalam surat Tahrim ayat 6 ya. Itu saya itu sudah terkenal. Cuma kalau kita tidak merenungkan, tidak mentadabburi kadang-kadang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nasu wal rijal 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar.
Nah ini, jadi intinya ini saya membuat yang di dalam itu saya masukkan dalam visi misi ya. Dalam keluarga itu salah satunya visinya adalah jadi kita berkeluarga itu sejatinya goalnya itu sebenarnya untuk tadi menghindari dari neraka, berarti masuk ke surga. Jadi apa yang kita lakukan nikah tadi itu membentuk tim, ya, tim yang goalnya itu surga. Aku berpengen bagian yang punya dok. Nah, ya kan? Paling pirang dino apa pirang tahun ya? Ya kan? Pirang dino. Tapi kalau kebahagiaan itu, jadi kita membentuk tim laki-laki dan perempuan tadi, kita visinya sama tadi, kita sama-sama ini kita bekerja sama untuk masuk ke surga terhindar dari neraka. Intinya kan di situ. Sehingga dalam prosesnya tadi nanti ada budaya tadi saling menguatkan. Tidak cuma minta dibahagiakan dok, saling membahagiakan. Karena simbiosis mutualisme itu bertahan lama. Jenengan ini praktekkan dengan customer juga. Nek jenengan nek gol pena etok, customer ora pena ya akan di ini customer akan lari, ya kan? Ini strategi memang harus kita win-win solution. Jadi harus ada namanya simbiosis mutualisme, ya. Maka itu. Maka setelah goal tadi sama, yo. Nah, kau nek nikah ki pengennya apa? Ya supaya nikah ya padha wong lanang karo wong wadon lho tok. Iki yo nek durung yo diseni sih, ya, diseni. Nikah apa? Kita misinya ke surga tadi, ya kan? Nah, ke surga maka di dunia ini adalah sebagai proses, bukan tujuan. Proses, ya. Proses, bukan tujuan. Ya, proses. Sehingga apapun keadaannya kan kita syukuri. Aku nuntukku mobil, emangnya sing ning surga ki apa sing di mobil tok? Kan kita kan selalu di sana. Kadang sing di mobil 5 malah orang ning surga, ora ning neraka ya usah. Nah, kita akan selalu bisa surga. Ya kan? Orang yang dua mobil juga enggak kemudian sombong juga. Apa nek di mobil itu jaminan iso nggo nyuwak ning surga? Nah, jangan lo malaikat besar di mobil dunia nggak ya iso nggo nyuwak kok. Di dalam surat Al-Ma'arij nanti lihat di ayat 6 itu. Yubasyirunahum yawaddul mujrimuna law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Mereka saling melihat di dalam bukan yang depan nenggon hari akhirnya yaumul hisab itu mereka itu saling mana? Yubasyirunahum yawaddul mujrimina law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Mereka itu nek esok nebus tebusan rokok tadi dengan anak-anaknya. Saya ini yang guna anak di mana-mana. Wong tua wani itu istilah korban nyawa demi anak. Neng akhirat yaumul hisab ora iso. Nek esok anakku tak korbanke nggo nyokok. Ben ora mlebu neraka. Wa sahibatihi wa akhi. Kemudian istri. Kemudian wa akhi saudara nek iso nggo nyokok rasa mlebu neraka. Wa fasilatin tuwi wa man fil ardi jami'an keluarga kabeh dikumpulkan nggo nyokok malaikat nek iso nang neraka bahkan dunia dan sejenak nek iso nggo nyokok iso nang dan selalu manusia. Nah ini jadi sehingga kalau goalnya tadi di surga tadi maka dunia tadi kan kita sebagai proses bukan goal. Sehingga di dunia nanti juga sampaikan kepada anak-anak saya le kowe nanti iso dadi wong sugih ya iso juga bisa wong sedang iso dadi wong miskin juga bisa. Semuanya ini sama. Karena goalnya di sana. Nah, menjadi ketidakbenar atau menjadi salah ketika dia ditimpa menjadi orang miskin atau ditimpa musibah, dia putus asa, ya, menyalahi takdir, kemudian diberikan rezeki yang banyak, dia sombong, kemudian dia tidak mensyukuri. Ini alamat ini. Nah, jadi prinsip-prinsip kehidupan itu hampir-hampir nanti sama. Jadi ketika nanti di Mbak Intan tadi, jadi goalnya apa? Maka diurai di dalam goal. Sehingga akan muncul budaya untuk saling mengingatkan. Mengingatkannya untuk apa? Tujuan akhirat. Ya kan? Apa? Mbak Lembe ojo nek bagian goal. Lu jodoh ngomong bingung. Nah, seperti itu. Kamu lumayan 10 juta, misalnya kayak gitu. Nah saya ngomong, sing sokokono apa jelas ya, tak ingatkan. Tapi kalau tujuannya dunia semua kan,
10.000 untuk punya ayam kan harus bisa. Ini makanya budaya saling mengingatkan ini tidak akan ketemu kalau standarnya bukan bodoh. Makanya teman-teman saya minta untuk belajar Quran dan sebagainya supaya mengetahui namanya alat ukur standarnya apa itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu ya, itu mungkin nanti akan banyak, tapi pola prinsipnya tidak jelas. Jadi goalnya tetapkan dulu, kemudian dari goal itu kan kita punya visi misi ya. Visi misi nanti diurai dalam anak. Maka ketika mempunyai anak juga disetting gitu. Anak jadikan tim untuk sama-sama masuk ke surga. Maka nanti anak itu dididik supaya menjadi anak yang bisa menjadi amal jariah, ya kan, mendoakan orang tua dan sebagainya. Apa itu? Tujuannya masuk surga tadi. Dan gua pun yang dua anak malah membebani kan, rasa dididik, kemudian anak berkali dan ini menurut orang tua saya nggak didik. Maka anak memberatkan nanti masyarakat masuk surga. Nah, aku nggak bener tahu gua ajari ikro, aku nggak bener tahu gua ajari iki, aku nggak bener ketewain misalnya yang jopo aja kapan. Nah, itu mau gua yang nggak. Maka kita harus bersifat kalau itu kan masuk sholat aku ya tahu bangun ke subuh terus karena aku bangun ke hampir ke kamu tantangan ke ya subuhnya bangun kan mana angker loadingnya hampir seperempatan tak dulunya dibangunkan dan banyak ini kalau kadang-kadang nggak bisa bangun wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha, maka perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan bersabar terhadapnya. Bangunkan anak tidak gampang. Buktinya sih mau jadi sih tak takone hantar ke wangan dan sebagainya pernah banget. Bukan habis saja mungkin sebelumnya kalau baru tak junjung tak kayak motor tak bawa. Neng kono kadang-kadang ya sholat saya merem. Saya merem ini. Berarti orang punya kalau sholat berarti rampung. Nggak sadar. Berarti nggak sadar memang gimana ini. Tapi ini berbagai macam tantangan tadi. Kalau kita tadi usulkan tadi seperti ayat disebutkan Umi tadi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujian ini untuk rezeki, untuk kesenangan itu juga bisa membuat kita menjadi baik ketika kita bersyukur. Emangnya yang ketika yang itu mesti lulus? Belum tentu. Maka yang punya omah-omah yang itu malah korupsi, patah yang ini malah berzina, katanya baik, belum tentu, ya kan? Nek boleh surga tadi, nek boleh dunia roh dia omset, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi nek boleh tadi akhirat belum tentu. Banyak juga orang miskin, ya mesti aku tak miskin kan? Belum tentu orang miskin kan ya usah sabar. Wah, lu nanti terus satu betul-betul tak boleh kerikilan atau maling dan sebagainya. Ya tadi kalau kita tidak mensikapi dua-duanya adalah baik untuk kita. Ahsantum ya bersyukur. Jadi itu ya. Jadi prinsip tadi goal tetapkan goal, kemudian dalam proses itu bangun budaya yang dia mendekatkan pada pencapaian goal tadi, ya kan? Ya saling mengingatkan, saling menguatkan, saling ini belajar. Mau kok sebut sinau? Nah, nek orang sinau yo piye caranya kita menghadapi berbagai macam fitnah di dunia kan? Perangkap dan sebagainya. Nah ini untuk apa namanya dia nikah. Jadi nikah tadi juga orang mungkin nikah kok orang memasak. Emangnya sampean lihat saya sama Umi mesti orang tahu adu argumen atau istilahnya perang mulut. Ya ada biasa itu. Tapi kalau kita punya standarnya itu sama ya coba kita balik ke sana. Oh ternyata harus begitu. Misalnya kita kalau zakat harusnya siapa dulu yang dikasih, oh dulu. Kalau kita ada ini berarti harus bagaimana auditnya. Semuanya ada aturannya. Tapi kalau kita nggak sinau ya mungkin. Ya makanya suami-suami di sini juga untuk sinau. Mungkin hanya itu jalan itu dulu. Ya karena yang rantai rapodo ya untuk karena gitu. Ya. Jadi itu beberapa prinsip di dalam beberapa arah berumah tangga. Jadi ojo menyangka nek berumah tangga itu kemudian bebas masalah. Tapi juga jangan menyangka juga nek orang berumah tangga itu orang itu masalah. Ya banyak juga ya. Banyak juga.
Nah itu untuk dalam sama juga gitu. Itu dulu pembukaannya. Jadi intinya sebenarnya jenengan nanti mempelajari itu pola prinsipnya hampir sama. Kita kudu sinau, ya, kita kudu husnuzon, kita berprasangka baik pada Allah kan. Kemudian kita melakukan kerjasama simbiosis mutualisme tadi. Itu ya. Jadi garis bawah. Garis